Halo teman-teman semua, kami dari grup 4 akan mempresentasikan sila yang keempat dari Pancasila. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan 9 orang. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada makna sila keempat. Yang kedua, sila keempat Pancasila sebagai demokrasi. Yang ketiga, apa itu perwakilan, kebijaksanaan, hikmat, dan perwakilan. Yang keempat adalah fakta di lapangan. Pertama, kita akan membicarakan tentang makna sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila adalah untuk pengambilan segala bentuk keputusan bersama, yang mengutamakan berbagai prinsip-prinsip sesuai dengan ideologi kebiasaan masyarakat, yakni musyawarah untuk mencari mufakat atau memecahkan masalah. Karena negara Indonesia merupakan negara yang berbasis demokrasi, kita sebagai rakyat Indonesia perlu menjaga dan mengingat bahwa pemerintahan negara kita merupakan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan oleh karena itu, dalam bermasyarakat, kita tidak boleh egois atau ingin menang secara sendiri atau individual. Hal itu karena kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan kita sebagai rakyat secara keseluruhan. Jadi, saat ingin mengambil sesuatu keputusan, lihatlah terlebih dahulu apakah keputusan tersebut akan lebih baik untuk banyak orang atau tidak. Dengan begitu, masyarakat Indonesia akan rukun dan juga makmur. Kemudian, sudah menjadi sebuah fakta bahwa setiap orang akan berpikiran berbeda dan berpendapat berbeda. Sehingga konflik bisa saja terjadi. Akan tetapi, dengan mendahulukan kepentingan bersama, yang dalam hal ini bisa dikatakan dalam bentuk menghargai keputusan bersama, semua ini bisa dicegah. Dari yang awalnya suasananya mencekam, bisa menjadi damai dan santai, sebab semua saling menghargai. Selanjutnya adalah sila keempat Pancasila sebagai demokrasi. Pada bagian ini, kita akan menjawab mengenai apakah sila keempat Pancasila ini merupakan sila demokrasi. Jawabannya, iya benar. Karena Pancasila sila keempat merupakan sila yang membahas mengenai segala sesuatu yang mengenai rakyat. Dan dalam kehidupan politik nasional, makna kerakyatan dapat dikerucutkan menjadi kata demokrasi. Layaknya sila demokrasi, Pancasila memiliki 3 karakter utama, atau bisa kita katakan 3 cita-cita. Yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, yang ketiga hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan sendiri merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, sila ini memiliki arti bahwa semua kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya adalah permusyawaratan. Permusyawaratan adalah cara khas yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam mencari keputusan yang cocok sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, di mana nanti kekuasaan tertingginya berada dalam kata mufakat. Cita-cita permusyawaratan ini memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham atau permasalahan perseorangan maupun golongan. Yang ketiga adalah hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan memiliki arti penggunaan pikiran manusia harus sesuai dengan integritas bangsa, kepentingan rakyat, dan harus dilaksanakan secara sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong oleh keinginan yang baik, sesuai dengan hati nurani. Cita-cita kebijaksanaan ini merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Selanjutnya, sila keempat sebagai sila demokrasi memiliki beberapa nilai moral. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga,
pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Apa itu perwakilan, kebijaksanaan, hikmat, dan permusyawaratan? Perwakilan berasal dari kata wakil yang diberi imbuhan per dan an, yang berarti seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Dalam sila keempat bisa berarti turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan perwakilan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Hikmat berarti kebijakan kearifan. Kalau di dalam sila keempat, berarti menggambarkan nilai sebuah sistem kekuasaan yang benar dipimpin oleh hakim yang tepat. Permusyawaratan, musyawarah, berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah perundingan perembukan. Bila digabungkan kata-kata tersebut bisa bermaksud dalam sila keempat, rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat dan wakilnya. Fakta di lapangan. Perihal kebebasan berpendapat, setiap manusia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat karena sebenarnya hal ini merupakan sifat asli manusia. Akan tetapi, berpendapat juga harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tujuannya agar pendapat yang dikemukakan tidak sembarangan dan tetap memperhatikan kepentingan atau privasi orang lain yang tidak boleh diganggu. Faktanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan batasan-batasan tersebut. Survei Digital Civility Index 2020 dari Microsoft mendapuk netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kesopanan netizen Indonesia bahkan jadi salah satu yang terburuk dari 32 negara dalam survei tersebut. Perihal kebebasan berpendapat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat aturan-aturan pembatasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE, terutama pada pasal 27 dan 28. Ketentuan pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah. Akan tetapi, pembatasan terhadap pendapat masyarakat secara berlebihan juga bisa menjadi salah satu pelanggaran HAM yang berkaitan dengan sila keempat. Meskipun awalnya dijelaskan tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi harkat martabat seseorang, namun ketika pembatasan dilakukan secara berlebihan juga tidak baik. Selanjutnya ada diskriminasi jabatan. Akan sangat disayangkan jika keberagaman suku yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedewasaan yang baik. Pelarangan terhadap agama atau ras tertentu di lingkungan pekerjaan ataupun di instansi pendidikan yang sebenarnya tempat tersebut bersifat umum sudah sangat sering terjadi di kehidupan sosial Indonesia. Salah satu contohnya adalah menggunakan jabatan untuk memutuskan sesuatu secara sepihak seperti halnya yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang. Saat itu, pihak sekolah mewajibkan seluruh siswinya untuk menggunakan hijab tanpa mempertimbangkan siswi yang beragama selain Islam. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang harus ditoleransi oleh pihak berwenang yang bersifat netral dan adil, agar kasus pendiskriminasian jabatan di masyarakat tidak terjadi kembali. Tebang pilih penerapan hukum. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perbedaan antara agama, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Hal ini hanya akan menimbulkan konflik dan malah melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum di Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan menurun sehingga membuatnya tidak percaya terhadap hukum di Indonesia. Semuanya harus memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan yang sama juga, baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Tapi, kenyataannya,
masih ada orang-orang yang malah tebang pilih di dalam menerapkan hukum. Mereka cenderung pilih kasih terhadap kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.